Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta Coffee Mania, hanya di Coffee Channel TV kita akan menemukan sesuatu yang beda, yang pastinya di ngopi, ngobrol, rupa bersama saya Sukmawati dan juru kamera Kang Roni, hanya untuk secangkir kopi penuh keberkahan, yang pastinya di kesempatan yang sedang merdeka, dimerdekakan. Kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Saya panggilnya Kang Rudi Wiranata Kusuma. Thank you, sir. Beliau adalah seorang praktisi hukum, seorang pendekar pencak silat. Nah, dan saya secara pribadi dari Coffee Channel TV sangat bersyukur kedatangan tamu seperti beliau, karena kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara menjaga diri. Bagi saya, menjaga diri itu bukan hanya sekedar fisik, tapi menjaga akidah kita. Benar gak? Mental kita. Itu yang terpenting. Assalamualaikum Kang Nurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk ditampi. Gimana kopinya Kang? Kopinya excellent, luar biasa nih. Luar biasa. Sangat ya. luar biasa. Minum lagi Suruput Kang ya. heula, Kang. Suruput ya. Oke. Maka, oke. Thank you. Sobat pecinta Coffee Mania, kita akan bincang-bincang dengan Kang Rudi ini seputaran kegaduhan oleh salah seorang pejabat. Betul nggak Kang Rudi ya? Betul, sangat Nah, betul. sebelum kita ngobrol lebih menukik tentang bagaimana ucapan beliau yang meresahkan, tapi saya ingin nanya dulu, Kang Rudi ini pencinta kopi, penikmat kopi atau apa nih? Saya penikmat dan Kan agak deketan sedikit kan, agak cekak. Wah, kan pendekar, kita jangan kalah sama pendekar dong ya. Jadi saya ini addicted ke kopi ya. Dan tidak bisa lepas daripada kopi. Kopi ya. Karena memang sejarah Indonesia dengan kopi tidak pernah lepas, terpisah. Seorang pendekar harus bisa minum kopi dan menikmati kopi dan harus mengetahui tentang pengetahuan kopi menurut saya. Nah, kopi yang barusan Akang suruput gimana, Kang? Itu tanpa gula, Kang? Tanpa gula dan masih kerasa di lidah saya. Pahit ya? Enak. Enak ya? Enak ya. Pingin manis gak? Coba lihat ke kameramen aja, Kang. Apa tambah pahit? Terus gimana, Kang? Jadi Akang termasuk pecinta kopi juga ya? Penikmat kopi ya? Dan mempromosikan kopi kita. Mempromosikan kopi juga lewat pencaksilat juga ya? Yes. Jadi saya ingin peserta dari luar negeri itu menjadi ambassador kopi kita di negerinya. Karena mereka datang ke sini ya, menikmati kopi di the motherland of pencaksilat itu punya kopi yang asli di sini. Jadi kalau misalnya kita akan tohok saja ya. Kalau nanti COVID ini sudah mulai nyingrai kalau bahasa Jermannya ya, sudah kehidupan normal kembali. Mudah-mudahan nanti Kang Rudi dengan pencak silatnya bisa menggaungkan kopi dari Coffee Channel TV ini juga untuk dibawa atau dipromosikan ya. Selain itu juga kan ini imun ya. Betul. Sebetulnya saya sudah lakukan ketika membuat international training camp di Pangandaran. Waktu itu ada dari 5-6 negara. Jadi di kala mereka sedang melakukan istirahat ya, sebelum makan malam, setelah latihan pencak silat hampir 10 jam sehari, kita ada rekan-rekan yang meracik kopi, menceritakan sejarah kopi, barista kita datangin. Jadi itu edukatif buat ya. mereka, karena kopi itu bisa disebut black gold. Dan harganya ditentukan oleh stock exchange di Amerika. Luar biasa. Ini ada geisha aja satu cangkir di Eropa itu hampir 2 juta, 3 juta. Di sini 100 gram cuma 75.000. Itu bisa bikin 10-12 gelas. Murah banget. Sangat. Murah bisa. Luar biasa ya. Nah, Kang, langsung saja nih ya. Kita nanti kalau masalah kopi nggak akan putus-putusnya, mungkin akan 1000 episode nih ya. Tapi kalau persoalan ini jangan jadikan berepisode-episode ya. Karena harus diselesaikan dengan tuntas mengenai kegaduhan yang terjadi di media ya oleh salah seorang pejabat yang mungkin dirasakan itu mengganggu para pendekar, khususnya pendekar pencaksilat. Nah, bisa ceritakan dulu nih awal kegaduhannya itu dari mana, Kang Rudi? Wah, kita dapat news release dari seorang Menteri BKPM. Kita sebut saja namanya Bahlil, memang semua orang Bahlil udah tahu lah, itu bukan rahasia umum lagi lah ya. Bahwa yang kami sesalkan itu adalah ketika Presiden bilang bahwa usaha di Indonesia ini harus transparan, tidak ada boleh pungli. Kemudian Menteri BKPM
saya tidak paham juga kenapa kosakata digunakan, ada Pencaksilat, ada Kalimatnya apa kungfu. sepertinya Kang? Bisa nggak nih biar? Jadi kalau saya kutip, jadi Anda jangan seperti seorang Pencaksilat yang bisa memainkan bisnis ini. Seolah-olah kami ini negatif. Negatif, Tidak ya. usahlah pakai kata itu. Ya. Ya, ini yang sangat melukai. Tidak hanya oleh bangsa Indonesia, orang asing dari Belanda pun japri ke saya. Karena mereka adalah pencinta Pencaksilat. Karena mereka sudah melihat Pencaksilat ini, the tradition of Pencaksilat itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia. Milik Indonesia. Dia milik warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia. Kebanggaan. Ya. Dan ada nilai-nilai agung, luhur. Menteri seorang yang ditunjuk oleh kepala negara. BKPM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Investasi yang baik itu hemat kami melalui cultural diplomacy. UNESCO mewajibkan apabila satu negara diakui warisan budaya tak benda dunia milik negaranya itu harus membuat nilai-nilai ekonomi. Ekonomi kan dekat dengan penanaman modal. Nah, ini yang tidak difahami. Saya bisa langsung bilang seperti ini karena kami juga paham apa itu dengan cultural diplomasi. Kami juga paham dengan penanaman modal berdasarkan personal experience. Ya, saya pernah bekerja sebagai lawyer juga, saya bekerja di international trade. Saya paham apa itu BKPM sejak tahun 90-an. Misi mereka seperti apa. Jadi dalam rangka semangat kami mengantar, melestarikan, ya, dan sudah berhasil menjadi warisan budaya tak benda UNESCO yang ada nilai ekonomi. Kemudian kami sedang berjuang dengan semangat kemerdekaan ini ke-76 untuk mengantar Pencaksilat, ya, sebagai new sport game di Olimpiade 2028 di USA. 2024 kita mengharapkan menjadi exhibition dulu diterima. Nah, jadi kegaduhan ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu terjadi karena ini sensitif, ya. Tidak boleh dianggap kecil. Menurut saya dipotong aja. Ya. Mungkin beliau pertama tidak paham, tidak memahami apa itu Pencaksilat. Dia juga secara historis tidak pernah tahu Pencaksilat ini sebetulnya sudah diterima oleh dunia ataupun belum. Mungkin saja atau gimana? Ataupun wah, saya harus ngopi dulu itu kayaknya. Atau pura-pura tahu dan tidak tahu, gitu ya. Wah, semangatnya begini ya. Kalau Anda pernah mendengar kata Pencaksilat, kalau Anda tidak tahu, Anda tidak akan mendengar nama Pencaksilat. Iya. Betul nggak? Saya tidak pernah mendengar Pencaksilat itu apa. Tidak disebutkan. Impossible buat seseorang warga negara Indonesia yang cakap hukum menjadi menteri tidak tahu apa itu Pencaksilat. Pencaksilat. Dan nama itu kungfu. Saya bukan orang kungfu ya. Jadi ini hal yang lucu kalau buat saya, yang sifatnya saya gamblang saja di sini lugasnya. Itu ada pelanggaran di situ. Ya, etika. Wah, apalagi Kang Rudi ini ada sebagai praktis hukum, ngerti hukum. Tapi maaf nih Kang Rudi, sebelum lanjutkan juga, kadang-kadang kan sekarang kemarin kita ngobrol, hukum di negara kayak itu katanya runcing ke bawah, tumpul ke atas. Gimana itu pengertiannya? Well, itu memang fakta ya. Fakta ya. Saya tidak merendahkan satu subjek ya apapun. Memang keadilan itu belum sempat dirasakan oleh semuanya kan, dengan kasus-kasus Pinangki lah yang memang diangkat di TV ya oleh siapa acara di TV station sendiri. Betulkah orang bilang seperti itu? Fakta. Saya berbicara fakta keadaan. Bisa dibuka di news pun orang berbicara seperti itu sehingga protes terjadi. Nah sekarang ada etika, ada undang-undang ITE. Ketika seorang berbicara sesuatu, ya menyakiti seseorang, orang bisa mempidanakan apapun yang dia inginkan dengan alasan pencemaran nama baik. Betul. Apakah nama kami sebagai pelestari Pencaksilat yang agung ini dicemarkan nama Pencaksilatnya sendiri? Yang langkah yang akan diambil Kang Rudi dari ini gimana, atau dari Pencaksilat sendiri gimana? Jadi saya kebetulan salah satu pendiri di Pencaksilat Institute Indonesia. Ya. Saya pendiri Silat Sunda Institute. Saya juga wakil ketua IPSI Jawa Barat untuk Humas dan Hubungan Internasional. Jadi berbagai macam komponen tokoh intelektualis, bahkan ke
ke berbagai wilayah seluruh Indonesia orang mulai merasa terlukai. Ini fakta yang saya bilang ya, saya mulai lagi kata fakta karena nyata seperti itu. Protes begitu banyak, petition dari luar negeri kemarin datang dari orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kita lihat ya. Ini harus segera dilakukan oleh seorang menteri, jangan sampai nanti orang melihat wah ini gimana sih nunjuk seorang menteri, bapak atasan tolong dong ditegur menterinya ya. Harus dilakukan ini, jangan dianggap sepele karena ini saya tidak mau ada riak-riak yang sifatnya orang di masa sekarang kan pada stres, ya, pelampiasan nanti tidak jalan yang benar, di koridor yang betul untuk melakukan protes atau apapun tuntutannya kepada menteri ini. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar atau melihat ada statement. Ya, saya pernah menghubungi kemarin humas di BKPM dengan baik ya, tolonglah ini disampaikan. Tapi yang namanya responsif itu belum kami dapat hingga kini. Kan surat dari ketua IPC Jabar sudah dilayangkan. Saya dari PSII ya, Pencaksilat Institut Indonesia melayangkan protes. Silat Sunda Institut sudah dimuat juga. Tokoh-tokoh yang lainnya. Ada juga telepon yang sedikit ekstrim lah kami dari wilayah Priangan ingin protes secara keras. Nah, itu yang sifatnya potensi eksplosif yang nanti ada indikasi kebencian ya yang mereka akan gunakan. Tidak ada salahnya kalau misalnya bikin public announcement menurut hemat saya untuk bisa menerima. Toh kita juga punya we can be being wise gitu. Kita bisa bijaksana juga. Berilah alasan yang tepat. Jangan sampai dipermalukan oleh warganya sendiri ya. Orang lain juga di dunia sana yang mencintai silat ini kok diam aja nih gitu. Nggak ada tindakan sama sekali. Kenyataannya adalah kami menerima begitu banyak pertanyaan ya, di medsos dalam negeri dan di luar negeri. Salah satunya dari Belanda yang melestarikan pencaksilat sudah 60 tahun. Nanya dia gitu, ini ada apa? Lucu kok seperti ini. Nah, ini public issue atau national issue atau international issue? It is a world issue gitu. Apalagi yang perlu kita untuk tidak protes. Harus ini identitas bangsa, perjuangannya berdarah-darah kami untuk melakukan ini. Kalau saya ingin tahu juga nih Kang Rudi, oke tinggalkan dulu kegaduhan ini sebentar gitu. Nah, selama pencaksilat ini diharumkan oleh Kang Rudi dan Kang Wano dengan diakui oleh UNESCO, dari pemerintah itu sendiri perhatiannya seperti apa nih? Nah, itu juga wajib tahu nih. Betul. Betul, jadi apakah perhatiannya sudah maksimal? Ya kita bisa bilang kadang ya kadang tidak. Ya. Klasik pencaksilat ini kita belum bisa disandingkan dengan olahraga lainnya. Ya. Walaupun ada fasilitas yang diberikan, ya ada beasiswa atau hadiah-hadiah kayak kemarin atlet-atlet yang menang di Asian Games. Tapi secara umum kita masih bukan memiliki satu keistimewaan sendiri, tidak seperti di negara Asia lainnya. Ya, itu fakta ya, nyata. Saya berkali-kali mengulang fakta bahwa seorang pelestari pencaksilat atau pelaku itu harus memang berkorban atas finansialnya, tenaga, pikirannya. Itu pasti terjadi lah, karena memang untuk melakukan itu harus benar-benar yang punya menjadi die hard. Jadi jangan harapkan kita bisa menggaya sesuatu kecuali dia pandai juga melihat opportunity, karena silat ini merupakan kendaraan cultural diplomasi yang bisa dibangun ke luar negeri ya. Nah, melalui perhatian saya bisa bilang secara jujur so and so lah gitu kemarin. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, kita potong dulu perbincangan Kang Rudi ini ya. Kita nanti akan kasih tahu apakah akan ada tindakan-tindakan hukum yang konkret buat kegaduhan ini. Saya hanya ingin menginformasikan saja bahwa di kedai kopi Cihapit sebelah Maya ini, tepatnya di Jalan Cihapit di dalam pasar, ini mungkin kalau ada audio sengaja kita dibiarkan ada noise ya, ada suara motor, ada suara yang sedang mapas kelapa ya gitu. Ada yang itu nggak jadi masalah. Yang penting suasana ini kan ingin kita rekam aja ya.
kalaupun dari teman-teman mau ngopi yang beda, datanglah ke kedai Cihapit sebelah Maeha ya di Bandung Wetan. Dan tentunya di sini kamu akan menemukan sesuatu yang beda. Nih alamatnya di sini. Kopi Imun, Iman dan Imin ada di sini ya. Kita lanjutkan lagi aja nih, Kang. Apakah sudah melayangkan surat semacam kalau di media itu ada somasi gitu ya? Terus akan memberikan waktu 2 kali 24 jam. Jika memang nanti tidak ada tindakan yang konkret dari beliau ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak pendekar Pencaksilat ini? Yang seharusnya tidak perlu disomasi pun bicara baik-baik. Kalau kata orang Sunda mah bahasa mah temeli gitu. Mudah-mudahan mengerti lah pemateri gitu. Nah, bahasa mah dibeli tapi mun maneh hoyong dibeli cenah kitu. Maksudnya kopi ya begitunya, kopi dibeli banyak kudu datang ke kedai kopi Cihapit ya. Jadi ya lihatlah, kalau saya lihat di Indonesia ini unik dalam tanda kutip aja, Kang. Ya. Pisan Kang gitunya dalam segala hal gitunya. Silakan menginterpretasikan sendiri ya Kang ya. Uniknya seperti apa? Jangan lupa ya. Ini pesan nih. Negara itu harus punya heroic spirit ya, mental yang kuat. Bayangin aja Jepang itu dibom atom. Kalau dia tidak punya semangat samurai, itu kan bela diri. Tidak akan dibangun negaranya. Betul. Sama Indonesia ini bela diri Pancasila yang ribuan tahun ya oleh kerajaan juga digunakan sebagai pasukan yang unggul itu sifat heroik kita. Harus dibangun kembali, ya, ditumbuh kembangkan. Jangan dilecehkan. Negara kita belum pernah dibom 25 tahun. Seperti Vietnam misalnya. Sekarang namanya cultural imperialism itu luar biasa ya. Memang kita negara terbuka. Bela diri asing masuk semua ya, kita sebutkan Indonesia hanya punya Pancasila, mungkin di negara Asia lainnya lebih daripada 2. Kita mangan hiji-hiji gitu, janganlah dilecehkan. Dan memang ini menyakitkan karena banyak yang protes, bukannya kita mengada-ngada, nggak ada asap, nggak ada api, fakta gitu. Luar biasa. Ini memang karena kebetulan 2008-2019 saya kan bersama rekan-rekan ke UNESCO perform di sana. Nah, sebelumnya memang 2017 ada tim dari zaman wali kota dulu untuk ke sana juga. Ini hasil kerja keras Jawa Barat khususon ya, untuk Indonesia. Nah, dalam hal ini kami tidak habis pikir ya, mengapa kata ini harus muncul. Dan pertanyaan ini bukan dari bangsa Indonesia aja, dari asing juga. Media ini sudah menjadi konsumsi dunia internasional. Walaupun dalam bahasa Indonesia banyak orang mengerti bahasa Indonesia di luar sana. Nah inilah yang tadi pertanyaan, sampai hari ini adakah statement tertentu? Tidak ada. Apakah akan dibiarkan? Kita lihat saja nanti. Lihat saja. Biarkan waktu yang bicara ya. Apakah akan mengundang kemarahan ya? Mangga cobian. Oke, sobat pencinta Kopi Mania, hidup ini memang harus kita jalani, nikmati, syukuri. Bukan berarti ketika harkat martabat kita diinjak-injak dalam tanggung itu kita diam. Betul, diam itu adalah emas. Tapi kalau tidak salah pasti benar. Kalau harus ada action dulu. Ketika sudah action mungkin tidak ada jawaban yang memuaskan, mungkin ada action yang kedua, ketiga, keempat. Nah, action yang kedua, yang ketiganya silahkan jabarkan sendiri aja. Kalau bahasa Jermannya, bagaimana caranya persoalan ini ketika ikannya dapat, airnya tetap jernih. Itu yang kita harapkan. Betul. Bener gak, Kang? Betul. Nah, seperti halnya saat ini juga, okelah kita tunggu saja, Kang ya. Niatan baik dari beliau, apakah akan meralat, sekaligus meminta maaf khususnya kepada para pendekar dan Pencaksilat di Indonesia khususnya dan tentunya untuk dunia. Mudah-mudahan 2024 di Olimpiade Paris kita diberi space untuk exhibition. Ya, saya mengulang lagi sehingga 2028 di Amerika diterima sebagai new sport games di situ. Nah ini kan investasi sebetulnya, promosi, penanam modal. Ya, orang mau datang ke negara lain itu pakai budaya pasti. Kenapa orang Korea datang ke sini?
ya. Culture-nya baru kan budaya mereka pakai kan, mau bela dirinya, mau fashionnya misalnya kan, contoh misalnya kan untuk Jepang atau negara ASEAN lainnya. Karena di kita nih harus bisa seperti mereka. Ini yang kita lakukan, ya, bekerja keras untuk membuat agent of change di luar negeri sana. Murid-murid kita yang belajar Pancasila tuh mengamalkan apa yang mereka belajar dari kita. Contoh kopi, gitu kan. Mereka belajar minum kopi dari karung-karung dari raja kita di Eropa, nggak? Betul nggak? Tasul lah, tukang datang kopi. Ngadu bako minum kopi, ya. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, apakah para pendekar ini akan memakai filosofi seperti biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu? Kita lihat saja, ya. Apakah menggonggong terus? Apakah biarkan berlalu? Tapi jangan pernah menilai seseorang itu atau apalagi merendahkan, ya. Karena sebaik-baiknya kita menyembunyikan borok, sebaik-baiknya kita mengucapkan kalimat yang jelek, wah luar biasa ya. Ada hukum alam yang terjadi, apakah secara fisik ataupun tidak, walau alam. Dan di akhir penghujung ini kita khususnya para pendekar sedang menunggu niatan baik dari pejabat yang bikin kegaduhan tersebut. Dan Kang Rudi, penutupnya adalah harapan aja secara globalnya, harapan kepada beliau yang bikin kegaduhan di hari kemerdekaan ini. Apa, Kang Rudi? Silakan, Kang Rudi. Ya, apabila Anda seorang warga negara yang baik dengan posisi menteri, ya, yang ditunjuk oleh kepala negara untuk kebaikan bangsa, jadi segeralah melakukan press release, ya, atas kegaduhan yang Anda buat, ya, meminta maaf, ya, jangan sampai ada tuntutan-tuntutan lain yang kami harus lakukan demi reputasi kementerian yang Anda emban pada saat ini. Dan mohon diingat, itu harus diingat bahwa seorang menteri digaji oleh rakyat dari pajak-pajak. Ya. Nah, jadi kita adalah memberi gaji. Anda yang biasa di luar. Ya biar taxpayer. Betul. Dari mana diberi gaji? Betul. Nah, kita mau gaji sendiri ya karena swasta ya. Ini tadi statement dari Kang Rudi. Kalau saya ingin lihat dulu aja dengan bahasa pendekarnya untuk menyadarkan beliau, mungkin kan ada jurus nih. Saya dulu definisi diri misalkan. Nah, dengan posisi duduk ini mengekspresikan dengan fisiknya seperti apa? Silakan kepada pejabat teras ya yang bikin kegaduhan, ekspresikan dengan tenaga dalam apa sedikit, Kang. Ini jurusnya? Iya, jurusnya aja. Ekspresikan dengan mata. Ekspresi kami ketika kita harus melawan kegaduhan. Kan? Melawan kegaduhan seperti apa? Jadi ada lemes. Oke. Iya, bisikan. Tidak. Jadi lemes perut itu susah. Oh, coba buktikan. Kalau misalnya orang bikin gaduh nih, kan? Enggak kan dia? Ah, ini. Awin tekia gak? Awin kan jurusnya ya. Oke, menarik sekali ya. Yang penting mudah-mudahan untuk pihak yang bikin kegaduhan segera respon apapun juga. Ada keberanian, disitulah mental Anda ditaruhkan. Itu dipertaruhkan, itu dipertaruhkan. Karena harga diri seorang bangsa ini bisa jatuh oleh seorang pejabat yang memang bikin gaduh gitu ya. Ada hak dan tanggung jawab. Nah sekarang ketika meluar statement yang dalam tanda tidak karuan, sudah sepantasnya sekarang bikin statement dengan tanggung jawab, lisan tertulis dan lain sebagainya. Pokoknya malah gitu ya Kang Le. Silakan ucapkan di hari merdeka sekarang ini untuk semuanya. Yang ke-76 Kang Rudi sekarang ini. Silakan. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya ingin mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Semangat, maju terus, pantang mundur, Indonesia tetap jaya. Merdeka. Sekali lagi, ada yang kurang kayaknya. Oh, kurang ya? Jadi Kang Rudi harus mengucapkan saya
Kang Rudi Wirata Kusuma dari praktis hukum, Dayak sebutin kan, absen dulu siapa aja. Oh iya siapa aja kan gitu, biar di absen nih yang mendukung Kang Rudi siapa aja. Oke, sekali lagi, kamera, action. Saya Rudi Wirata Kusuma dari Pencak Silat Institut Indonesia, IPSI Jawa Barat, Silat Sunda Institut, dan tokoh-tokoh lainnya yang bersama-sama memperjuangkan pencak silat ke UNESCO dan akan mengantar ke Olimpiade, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-76. Indonesia tetap kuat, jaya, dan monian. Merdeka. Luar biasa. Oke, sampai jumpa lagi di Ngopi Ngobrol Rupiah bersama Kang Rudi hanya di Oasis TV Indonesia, Kopi Channel TV. Saya Sukma Oasis dan juru kamera Kang Rudi hanya untuk secangkir kopi penuh keberkahan. Silahkan nyeruput kopi lagi, Kang Rudi. Thank you so much. Luar biasa. Kan, Terima kasih. Saya